Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita siapkan hati kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa situasi dan keadaan tidak menghalangi kita untuk datang memuji dan menyembah Dia. Sebab hanya Dia yang layak untuk kita tinggikan. Mari kita berikan yang terbaik hanya bagi Dia. Segenap alam bersorak segenap semesta, Yesus layak ditinggikan selamanya. Mulia, agung dan perkasa, Dialah Alfa dan Omega. Yesus layak ditinggikan selamanya. Segala raja, mulia
bersorak hanya bagi Engkau, Allah kami, Tuhan kami, Raja kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kesetiaan, untuk kemurahan, untuk anugerah-Mu yang melimpah di dalam hidup kami. For your mercy never fails me. All my days I'll be held in your hands. The moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your voice, you have led me to the fire, and I can stand. You are close like no other. I know you as a father, I know you as a friend, and I have lived in the goodness.
All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. 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 With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Kebaikanmu, kemurahanmu, anugerahmu, kesetiaanmu selalu nyata dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang setia, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami muliakan Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu, sebab hanya Engkau yang layak untuk kami muliakan. Segala pujian, segala hormat syukur hanya bagi Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, kami naikkan ucapan syukur kami. Dan setiap yang percaya mengatakan, Amen. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang kekasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Bagaimana keadaan kita? Luar biasa pastinya. Selalu kita ingat, Immanuel, Tuhan bersama dengan kita. Ia Tuhan kita, Yesus Kristus, dan Allah Bapa, yang di dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan menganugerahkan penghiburan yang abadi dan memberikan kepada kita pengharapan yang baik. Kiranya senantiasa menguatkan hati kita, menghibur kita di dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Baik Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, sebelum kita mulai di dalam firman Tuhan, kita belajar bersama-sama, kita mendapatkan berkat oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, atas segala rahmat-Mu, atas segala limpahan kasih karunia-Mu, atas perlindungan-Mu ya Tuhan, keselamatan yang Kau berikan. Engkaulah Tuhan
yang layak untuk ditinggikan, dipuji, diagungkan, dimuliakan untuk seterusnya dan sampai selama-lamanya. Engkau telah melayakkan kami untuk tinggal dan tetap hidup di dalam kasih-Mu bersama dengan setiap orang ya Tuhanku di dalam Kau. Dan begitu banyak orang yang akan Kau panggil untuk diselamatkan, untuk tinggal tetap dalam kasih-Mu itu ya Tuhan. Berfirmanlah saat ini, kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kuduskan, tahirkanlah firman-Mu di dalam hati kami, nyata dalam pikiran kami, dalam perbuatan kami, sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan. Jadilah menurut kehendak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa bersyukur hanya kepada Engkau saja ya Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita tetap di dalam serial khotbah 10 Perfect Law, Perfect Love. Kita telah sampai kepada perintah yang ke-10, perintah yang terakhir di dalam Taurat Tuhan, yaitu jangan mengingini. Di Keluaran 20 ayat 17 kita bisa baca bersama-sama. Jangan mengini rumah sesamamu. Jangan mengini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kita telah memahami dengan baik bahwa hukum Taurat adalah suatu perjanjian Allah dengan umat kesayangannya, yaitu bangsa Israel, sebagai prinsip-prinsip moral yang jika ditaati, dilakukan dengan setia, maka mereka mendapatkan kehidupan di dalam Allah Bapa. Dan demikian pula dengan perintah ke-10 ini adalah bagian yang kedua, yaitu untuk mengasihi sesamanya. Yang mari kita sama-sama belajar bagaimana penggenapannya di dalam hidup kita untuk suatu tujuan yang mulia yang telah dilakukan oleh Allah sendiri kepada kita. Telah dilakukan Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat 17 sampai 18. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Dan mari kita lihat bagaimanakah realnya, kenyataannya, faktanya dalam kehidupan baik bangsa Israel yang justru memiliki perjanjian ini, dan bagaimana dengan kita yang sampai sekarang ini di dunia ini. Di dalam Roma 7 ayat 7 sampai 8, mari kita sama-sama membacanya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengini. Tapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, diawali dengan apakah? Bukankah manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah itu? Tahu yang mana kehendak Allah yang sesungguhnya. Dengan jelas apa yang Allah perintahkan. Tetapi kemudian Hawa melihat
dan menginginkan sesuatu yang dia tahu itu merupakan pelanggaran jika dia melakukannya. Dia menginginkannya. Dan ditambah dengan tipuan dari iblis itu, dia melakukan pelanggaran. Dia memakannya. Dan kemudian juga memberikan kepada suaminya. Dan bersama-sama memakannya. Suatu awal perjanjian yang dilanggar. Nah, ketetapan Taurat juga merupakan hal yang sama. Adanya Taurat menunjukkan bahwa manusia itu berdosa. Adam dan Hawa berdosa. Keturunannya semua juga hidup dan tinggal di dalam dosa, dikuasai oleh dosa. Dan hukum Taurat menunjukkan mengurung segala sesuatunya di dalam dosa itu. Dan justru karena Taurat itulah setiap manusia akan mengenal dosa dan mengidentifikasi dosa itu di dalam dirinya. Tetapi dalam perintah itu, dosa itu akan mendapatkan kesempatan. Dosa di dalam diri kita ada kesempatan untuk membangkitkan di dalam diri kita. Apakah itu? Keinginan. Dan menyatakan, dengan ada dosa, maka ujungnya adalah maut, kematian. Jadi, kita lihat bahwa di dalam diri manusia ini, Paulus pun menyatakan, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Mari kita lihat fokus dari keinginan ini, yaitu hati dan pikiran kita. Tidak ada sesuatu yang kurang di dalam kita berseru kepada Tuhan kita. Kita menyembah kepada Tuhan. Kita melakukan bahkan sesuatu yang baik. Tetapi apakah yang menyebabkan justru ketidaklayakan itu? Dengan tegas kita mengatakan dosa yang tinggal di dalam kita. Kita suka demikian, tetapi hati kita jauh daripadanya. Mereka memuliakan Tuhan dengan mulutnya, tetapi hatinya jauh daripada. Demikianlah ketegasan itu untuk setiap manusia, setiap kita yang berdosa. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi, dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Yesus berkata bahwa Dia datang. Dialah firman itu, firman yang telah menjadi manusia dengan satu maksud yang merupakan kehendak Bapanya, yaitu menyelamatkan kita. Tidak ada satupun bagian dari kita yang bisa terlepas dari ikatan kuasa dosa ini yang berujung kepada maut. Hati kita, akal budi kita, itulah faktanya.
tetapi kita memberi kesaksian masing-masing pribadi. Hati kita sendiri yang bersaksi, batin kita sendiri yang bersaksi. Siapakah kita ini sebenarnya? Dosa. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, menggenapinya firman itu di dalam hidup kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Apakah penggenapan itu? Kasih Allah. Allah adalah kasih. Tapi Dia harus melakukannya untuk memenangkan kita. Dia harus melakukannya sendiri. Sebab kita sudah terjual, sudah menjadi milik dosa. Dia harus membeli milik kepunyaannya sendiri. Dan bagaimanakah cara Allah itu dilakukannya? Berdasarkan kasihnya, berdasarkan belas kasihannya, berdasarkan pengampunannya. Tetapi Dia melakukannya sendiri, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yesus menjadi manusia dan Dia mengambil kutuk itu. Dia mengambil dosa pribadi demi pribadi. Dia memanggil kita pribadi demi pribadi. Dia menunjukkan kasihnya kepada kita pribadi demi pribadi. Dan apakah awal dari kasih karunia yang ada di dalam kita? Yaitu iman, percaya kepada Dia. Prinsip moral di dalam Taurat itu digenapinya di dalam diri kita masing-masing. Dalam penebusannya sudah selesai. Demikianlah akibat dari penebusan itu, dari pengampunan itu. Ada hati yang baru, ada roh yang baru. Roh Kudus itulah yang memimpin kita pada seluruh kebenarannya. Apakah proses itu? Di hati yang baru, roh yang baru. Yesus dengan jelas dan tegas mengatakan adalah menjadi murid. Hati yang mau diajar. Karena hati yang baru itu adalah hati yang rendah. Hati yang selalu mau dibentuk. Hati yang terdidik oleh didikan kasih karunia Allah. Dan oleh didikan inilah, maka kasih itu bertumbuh di dalam hidup kita masing-masing. Bukan oleh karena kekuatan kita, perbuatan kita, sehingga bisa berkenan di hadapan Tuhan. Sebab Allah adalah kasih. Dan itulah kasih itu bertumbuh di dalam diri kita untuk kemuliaan Tuhan. Matius 22 ayat 37-40. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Love God, love people. Itulah penggenapannya. Nah, ada yang unik, yang spesifik di Keluaran 20 ayat 17 ini tentang jangan mengingini, tentang jangan mencuri, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan berzina. Itu suatu perbuatan. Tapi yang perintah ke-10 ini ada yang unik, yaitu belum dilakukan, tapi itu timbul di dalam hati dan pikiran kita.
Kata menginginkan ini berasal dari kata chamat, yang artinya kan desire, lust, covet. Keinginan yang kuat untuk memiliki sesuatu yang menjadi milik orang lain, yang dipunyai sesamamu. Jadi hasratnya begitu, yang kuat untuk memilikinya juga. Nah, yang dimaksud sesamamu ini adalah yang memiliki hubungan yang langsung dengan kita masing-masing. Kita mengenalnya bukan dari gambar atau sesuatu yang tidak kita punya hubungan, yang tidak kita kenal, bukan. Nah, apakah akarnya? Di Markus 7 ayat 20-21 katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya, kata Yesus. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Inilah akar itu, dari dalam, dari hati orang. Dan dikatakan dengan tegas, jahat di hadapan Tuhan berarti ada ilah yang lain. Efesus 5 ayat 5. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang Sunda, orang cemar, atau orang serakah. Artinya, penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Keinginan ini mendistraksi kita dari fokus kepada Allah. Kita melihat yang lain selain dari kehendak Allah. Jadi keinginan itu kita tahu akarnya. Dia berfokus pada kondisi hati dan pikiran. Manusia akan melakukannya karena ambisinya, ketidakpuasan, iri hati, hasrat untuk menang dari orang lain, untuk lebih unggul, lebih baik dari orang lain. Manusia itu mencintai dirinya sendiri, ego. Justru untuk menyatakan keangkuhannya, kebanggaannya, dan dia mendapatkan kesenangan daripadanya. Nah, hal-hal ini kita bisa mengidentifikasinya. Siapakah kita semuanya? Dan hati nurani kita alaminya adalah baik, mengenal, bisa mengidentifikasi yang manakah yang baik itu, yang mana yang benar itu. Apalagi jika telah diterangi. Firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Ada hukum Tuhan, ada perintah Tuhan. Kehendaknya lah yang terjadi. Nah, jalannya kan satu. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dialah mendidik kita untuk mendapatkan dan memperoleh dan hidup tinggal dengan hati yang rendah. Ada kerendahan hati yang selalu bersyukur. Tetapi distraksinya akan membuat kita melihat ke kiri atau ke kanan. Kita bisa mengidentifikasi ada ketidakamanan, melihat sesuatu yang lain, kita menginginkannya, kita lihat, kita cemburu, dan ada hati yang angkuh untuk itu. Ya, kita telah mengenal keinginan dunia itu. Semua yang ada di dunia ini, yaitu keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa. Di Amsal 15, jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan,
tetapi siapa mengejar kebenaran dikasihinya. Kasih Tuhan itu ada. Dan mengejar kebenaran ini adalah takut akan Tuhan. Adalah didikan yang mendatangkan hikmat dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Inilah didikan kasih karunia, bukan kekuatan perbuatan kita. Nah, takut akan Tuhan inilah yang menetap di dalam hati kita. Karena adanya didikan kasih karunia itu. Itulah yang menguasai hati pikiran kita untuk menetapkan, memilih. Jadilah kehendak Tuhan dalam diri kita. Dan kerendahan hati yang terus-menerus ada di dalam diri kita. Itulah syukur kita kepada Tuhan. Itulah konten, kepenuhannya, kepuasan di dalam Tuhan, di hadirat. Bagaimana mengidentifikasi keinginan ini? Apa faktanya ini dalam kita? Supaya jangan kita tertipu lagi. Kita bisa identifikasi, berarti kita bisa dengan segera mengatasinya. Dengan segera mencegah. Kita lihat anak yang sulung ini. Yang pertama adalah kita belajar mengidentifikasi keinginan. Dia katakan, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Awalnya adalah menggerutu, komplain, memberikan suatu reasoning yang negatif. Kita pun bisa melakukan ini. Tapi sebenarnya ini awal keluarnya akar keinginan itu. Yang kedua, membanding-bandingkan. Dia katakan, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seorang ekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Bukankah aku di sini? Sepertinya ada alasan pembenar. Tapi mari kita lihat akar itu, kecemburuan itu, membanding-bandingkan itu. Kadang-kadang kita berkata, saya sudah melayani dengan baik. Kenapa saya tidak dihormati? Saya sudah melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Bukankah saya lebih baik dari dia? Iri hati, cemburu itu, ketamakan itu menggerutu, membanding-bandingkan. Dan hal yang ketiga, tetapi baru saja datang anak Bapa berkompetisi. Iya, membandingkan. Oh, dia lebih baik sebenarnya. Bukankah dia itu pergi memboroskan harta, bahkan bersama-sama berfoya-foya, bahkan dengan pelacur-pelacur. Setelah dia kembali, dikatakan Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Lembu, dan anak kambing saja tidak. Ini lembu tambun, lebih besar lagi. Baik, banding-bandingkan, berkompetisi. Ini kita bisa lihat identifikasi. Dan kemudian terjadilah perbuatan itu untuk mendapatkannya. Nah, hal akar inilah yang mari kita lihat, kita sadari, dan kita bertobat. Kata kita menyadari ini bukan menunjukkan kelemahan, tetapi justru menunjukkan kekuatan Tuhan kita. Bukankah kita ditolong
Tuhan dengan segera. Bukankah kita ditolong oleh Roh Kudus untuk tidak melakukan di luar kehendak, di luar keinginan Bapa? Dan Alkitab berkata, bagaimana jalan itu? Dipagarinya dengan anugerahnya yang setia. Dan mari kita lihat bapaknya berkata apa. Kata ayahnya kepada my son, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Kita bisa identifikasi, saya dan saudara, semua kita. Tidak ada kekurangan satu apapun di dalam dia. Ada keinginan yang immoral ini, ada. Kita bisa melihatnya. Sebab kata lain juga dari keinginan adalah melihat dan kemudian menginginkannya dengan hasrat yang tinggi. Oleh karena akar itu tadi, kita melihatnya. Tapi syukur kepada Allah, Dia melepaskan kita dari kehendak yang bukan kehendak. Dia melepaskan kita. Dengan apa? Dengan didikan. Dengan kesadaran. Dengan pertobatan. Itulah pengudusan yang terus-menerus terjadi dalam diri kita. Itulah kasih Tuhan. Mari kita lihat apa akibat dari keinginan itu. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. Tapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Nah, kita lihat itu tipuan itu. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi marilah kita akan selalu mengingat Yesus Tuhan telah menebus kita dari cara hidup yang sia-sia. Adanya keinginan ini seperti luka yang terus-menerus membusuk, kemudian dia menyebar, kemudian menghancurkan. Seperti demikianlah ini. Kita masuk ke dalam macam-macam permasalahan, pencobaan. Itu suatu jeratan. Berbagai hawa nafsu. Ujungnya adalah keruntuhan dan kebinasaan. Fakta. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Ini misalnya dikasih salah satu contoh yang kuat. Cinta uang. Seoleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai luka. Kata kuncinya adalah Tuhan kemenangan kita. Kita bisa keluar sebagai pemenang. Tuhan adalah pertolongan kita. Ibrani 13 ayat 5 sampai 6. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Demikianlah pengenapan
Taurat itu, firman itu di dalam diri kita selama kita di dunia ini, masing-masing, pribadi demi pribadi, dipulihkannya kita. Bukankah Dia berkata, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Berarti Dia membebaskan kita, menolong kita, memulihkan kita, menyembuhkan kita. Tujuan memberkati banyak orang. Tujuan mengasihi banyak orang. Tujuan sebagai saksi yang kokoh bagi kemuliaan Tuhan. Dialah yang mengusahakan, dan Dialah yang menetapkan, dan segala sesuatu di hadapan Dia adalah indah. Demikianlah yang terjadi di dalam diri kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, terjadi di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Ya Bapa di surga, kami bersyukur pada ya Tuhan. Biarlah Kau menolong kami ya Tuhan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tiliklah hati kami ya Tuhan, dan perbaharuilah batin kami ya Tuhan, sehingga di dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan, kehendak-Mu lah yang jadi. Tahirkanlah, kuduskanlah firman-Mu, setiap firman, setiap didikan, ajaran, kehendak-Mu ya Tuhan, sehingga hidup kami ya Tuhan sungguh terpelihara di dalam Kau saja, dan hidup untuk kemuliaan Kau, hidup untuk menyatakan kebenaran-Mu ya Tuhan. Sebab kami telah melihat kebaikan itu, kami telah keluar dari segala kesesatan, dari segala kenajisan, dari segala keterikatan dosa, karena kasih-Mu yang besar ya Tuhan. Oleh karena penebusan darah-Mu, sehingga kami menjadi milik Engkau, kembali kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau berserah sepenuhnya pada Engkau saja ya Tuhan. Dan biarlah Kau mendapati hidup kami setia di dalam Kau. Damai, sejahtera, sukacita, kebenaran di dalam Kau ya Tuhan. Dan kami mau pergunakan setiap waktu yang ada. Kau telah memberikan kami berkat untuk bijaksana di dalam hari-hari kami ya Tuhan. Dalam segala hal ya Tuhan, supaya hidup kami tidak lagi untuk sesuatu yang sia-sia, yang hampa Tuhan, tetapi hidup kami hidup yang bangkit, hidup yang berguna, hidup yang bermanfaat bagi kemuliaan Kau, bagi banyak orang, menjadi berkat untuk kemuliaan Kau ya Tuhan. Pujilah anugerah-Mu, terpujilah kasih karunia. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau Tuhan kami, kekuatan dan mazmur kami. Kami berdoa bersyukur pada Engkau. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita menyiapkan hati kita untuk membawa persembahan kita
untuk perpuluhan, persembahan khusus atau janji iman, kita percaya bahwa Dialah yang memberkati seluruh hidup kita. Dia mencukupkan segala sesuatunya bagi kita untuk maksud-maksud kemuliaan Tuhan. Kita beri dengan iman, kita tahu bahwa di dalam segala hal Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada Engkau ya Tuhan. Sekarang kami siap ya Tuhan untuk membawa persembahan kami, perpuluhan kami, janji iman, persembahan khusus ya Tuhan. Pakailah semua satunya ya Tuhan untuk maksud-maksud kemuliaan Engkau saja ya Tuhan. Berkatilah setiap hati, tangan yang memberi ya Tuhan. Dan ada rancangan-Mu yang mulia, ketetapan yang berasal daripada Engkau saja. Di dalam Engkau Yesus Kristus Tuhan ada kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita, kebenaran di dalam Engkau Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat memberi. Tuhan memberkati kita semuanya. Yesus Raja segenap alam, bersorak segenap semesta. Yesus layak ditinggikan selamanya. Mulia, agung dan perkasa, Dialah Alfa dan Omega. Yesus layak ditinggikan selamanya. Hormat, pujian, dan kuasa padanya. Muliakan, masyurkan, agungkanlah namanya. Sorak, Raja segala raja, mulia bagi sang anak domba. Semua sujud dan menyembah Dia. Dialah Juru Selamat manusia. Mari kita menerima berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dari kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kita kekuatan dan mazmur. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.